Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah saat ini kita bisa memasuki hari ke-9 bulan Ramadan untuk tahun ini. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa menyempurnakan ibadah ini sampai akhir bulan. Teman-teman sekalian, banyak sekali masalah-masalah yang disampaikan oleh teman-teman, dan alhamdulillah atas perhatiannya, kesetiaannya, supportnya. Mudah-mudahan mendapat imbalan yang setara dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang memang sudah agak lama ini ya. Jadi tentang hukum tato dan hina. Jadi tato dan hina. Jadi tato ini kalau kita perlihatkan seperti ini. Jadi ini tato, cara pembuatannya ini harus ditusuk jarum gitu ya. Baik yang permanen maupun yang semi permanen, jadi ditusuk jarum. Kemudian kalau hina ini seperti ini hanya di luar, jadi seperti lukisan di luar pakai bahan pewarna yang namanya pohon Lawsonia. Kalau di Indonesia namanya pohon pacar ya. Jadi kalau di luar. Nah, kedua pembahasan kita ini sesungguhnya harus dipilah menjadi dua sisi pembahasan. Yang pertama pembuatannya, yang kedua adalah dampak setelah ini jadi begitu ya. Nah, kita mulai dari tato. Sebelumnya kita membawa kitab Inaratul Duja. Jadi nanti kita akan membahas tentang tato dan hina ini. Kita butuh itu. Kemudian yang Anatul Tolibin. Kemudian yang baru adalah Isadur Rafiq. Jadi Isadur Rafiq ini karya Syekh Muhammad bin Salim bin Said Babasil Asyafi'i, jadi sangat terkenal. Nah, kita mulai dari pembahasan kita dari sisi pembuatan. Jadi bagaimana hukumnya pembuatan tato dan hina. Kalau tato ini kita maklumi bahwa ini haram, dan ini sering kita bahas, kita dibahas di Basum Asai dan lain sebagainya, karena memang secara jelas banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwa membuat tato ini hukumnya haram. Jadi kalau di Isadur Rafiq, hadis Sahih Bukhari Muslim, la'anallah wa rasuluhu al-wasilah wal mustausilah, orang yang menyambung rambutnya, kemudian wal wasimah wal mustausimah. Jadi pembuat tato kemudian orang yang minta dibuatkan tato, ini haram. Apalagi ada amrun-amrun khariji nanti yang bisa memperberat haramnya tato, seperti apakah masih menjadi kebiasaan khusus orang fasik, sehingga nanti orang-orang ini akan menjadi tasyabuh terhadap orang fasik. Kemudian objek yang digambar ya, sering kita lihat manusia, harimau, dan ini jelas hukumnya haram kalau menggambar objeknya adalah hewan. Kemudian hal-hal yang lain yang mengitarinya, ini tentang tato. Kemudian kalau hina ini diperbolehkan karena memang tidak ada hadis yang melarang. Pembuatannya juga lain. Kalau tato ini memang idror ya kepada dirinya. Kalau hina ini sekedar melukis ya. Jadi hanya sekedar melukis, dan ini diperbolehkan. Nah, akan tapi diperbolehkan ini harus dijaga pula amrun-amrun kharij atau hal-hal non teknis yang bisa nanti menghantarkan pembuatan hina ini menjadi tidak boleh. Ini penting sekali karena di lapangan masih ada pelanggaran. Semisal objeknya, jadi gambarnya ini jangan sampai hewan, karena jelas-jelas taswirul hayawan, taswiru suratil hayawan haramun minal kabair lil wa'id asyadid. Ini di dalam Minaratul Duja, di dalam Bulughul Umniyahnya demikian. Jadi termasuk dosa besar adalah menggambar hewan-hewan, bisa manusia, bisa hewan-hewan yang kita kenal itu. Jadi ini tidak diperbolehkan karena ada ancaman yang berat. Kelak di akhirat orang yang menggambar hewan itu akan diminta oleh malaikat, oleh Allah untuk memberi nyawa, padahal tidak mungkin mampu, hanya Allah yang mampu ya. Kemudian berikutnya adalah bahannya. Jadi bahan untuk membuat hina ini harus aman, karena di lapangan ini banyak sekali zat-zat yang bisa merusak terhadap kulit, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian tempat menggambarnya ini, kita lihat banyak teman-teman wanita muslimah juga ini yang menggambar hina, ini ada di tempat-tempat yang sesungguhnya haram untuk dilihat ajnabiyah. Jadi ada yang di paha, ada yang di punggung, ada yang di perut. Nah, ini pelanggaran luar biasa menurut saya ketika dan ini kita harus membuat asumsi
itu dilarang. Kenapa? Karena kalau dia membuat satu gambar seperti itu untuk siapa kalau untuk orang, kalau tidak dipamerkan begitu, apalagi kecuali dia memang hanya iseng-iseng dan tidak akan pernah dibuka, dan ini kelihatannya juga mustahil begitu ya. Jadi ini tempatnya ini juga berpengaruh. Kemudian pembuat hina ini juga harus jangan sampai lain jenis dengan yang pemesannya. Jadi seorang wanita jangan sampai ke pembuat hina laki-laki, karena itu bukan mahram, sehingga nanti pasti terjadi menyentuh ya, kemudian memandang, dan ini saya kira hal-hal yang tidak perlu. Beda dengan semisal berubah dalam keadaan darurat dan seterusnya. Ini menjadi perhatian kita. Nah, pembahasan kita kedua adalah dampaknya. Nah, yang pertama adalah tentang tato. Tato ini kalau sudah orang punya tato gitu, apakah berpengaruh terhadap wudunya? Jawabannya sesungguhnya adalah tidak, karena itu tato itu darah yang menjadi berwarna itu di dalam kulit, jadi tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Akan tetapi itu wajib untuk dihilangkan. Jadi tato itu wajib dihilangkan seperti keterangan dalam I'anatul Thalibin dan kitab-kitab lain. Kenapa? Karena itu adalah satu hal yang mungkar menurut sebagian ulama, itu malah karena dia hamlun najasah begitu. Nah, dihilangkan, wajib dihilangkan ini apabila tidak membahayakan bagi dirinya. Jadi ada cara khusus, cara medis mungkin yang bisa menghilangkan tato dengan tidak idror. Nah ini kalau bisa. Tapi kalau dia cara menghilangkannya harus menyakiti, maka tidak wajib untuk dihilangkan. Atau ketika membuat dia masih kecil, jadi belum balik, ini juga tidak dituntut untuk menghilangkan tato itu. Jadi ini pembahasan yang lain. Jadi setelah jadi tato, kemudian kalau hina ini apakah kemudian ini harus dihilangkan? Tentu tidak dihilangkan, kecuali itu mungkar seperti gambar hewan. Tapi kalau masih sesuai dengan aturan, maka tidak wajib untuk dihilangkan. Akan tetapi pertanyaannya apakah hina ini bisa menghalangi sampainya air ke kulit ketika wudhu dan mandi? Nah ini tentu harus dilihat. Kalau saya membaca ini pewarna, jadi hina ini hanya sekedar warna, bukan ain ya. Jadi kalau ain batasannya adalah sesuatu itu kalau dikerik kemudian rontok, itu menunjukkan bahwa itu bukan warna, tidak hanya sekedar warna, tapi itu adalah ain. Tapi kalau dikerik itu ada yang rontok, maka ain. Maka kalau ain maka harus dihilangkan karena itu penghalang. Kalau bukan ain, hanya sekedar warna, maka tidak. Nah, oleh sebab itu dua sisi pembahasan ini harus dibedakan. Ada sisi kajian pembuatan, kemudian ada sisi dampak kemudian yang ditimbulkan setelah itu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami. Kurang lebihnya kami menyampaikan mohon maaf. Sebelumnya kita ingatkan dulu, jaga kesehatan, jaga takwa kita, imun kita, iman kita, sehingga kita bisa nyaman dalam beribadah dan terhindar dari segala mara bahaya, termasuk pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi